Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kalau dilihat dari kalender Hijriah dia sudah masuk hari Senin, malam Senin tanggal 3 Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan dengan Ahad malam 26 Oktober 2025. Alhamdulillah kita mendapat nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah wilayah Sulawesi Selatan, Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia, serta kita semua yang berada di dalam masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, juga sebagai basyiran wa nadhiran. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya mari kita berdoa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik, mari kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Silakan dibuka Al-Qurannya, ikuti bacaan saya bersama-sama sesudah saya dahulu. Siap ya? Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekarang saya akan jelaskan tajwidnya, hukum bacaannya. Yang pertama, lafzul jalalah, yaitu Allah. Ya, Allah ini dibaca tebal, ya, disebut lamul mufakhamah, ya, lam tebal. Ya. Jadi kalau ada perkataan Allah sebelumnya berharakat fathah, huruf berharakat fathah, maka lamnya itu dibaca tebal, Allah. Kemudian juga dia sebagai lamus idgham syamsiah, ya, alifnya dan lamnya itu bertemu dengan lam, ya. Jadi ada dua lam. Lam pertama itu dimasukkan ke lam kedua dengan memakai tasdid, ya. Jadi lam pertama dimasukkan ke lam kedua dengan memakai tasdid. Kemudian yang ketiga, dia sebagai mad tabi'i, ya, panjang, dibaca panjang, Allah. Kemudian berikutnya di sini yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ya, itu ada mim sukun, ya, yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Mim mati berhadapan dengan huruf waw. Ya. Juga tijaratuhum wa ma. Jadi mim mati ketemu waw. Juga fi tughyanihim ya'mahun. Mim mati berhadapan dengan huruf ya. Nah, ini hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Ya, izhar artinya terang, syafawi itu bibir. Ini disuarakan mimnya dengan terang atau jelas di bibir dan mulut tertutup. Ya, fi tughyanihim ya'mahun. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Kemudian ya'mahun dan muhtadin. Ya. Itu kata yang terakhir di ayat 15 dan 16. Nah, ini ada mad tabi'i dan sesudahnya ada wakaf. Ya, tempat berhenti, ya'mahun, muhtadin. Nah, hukum bacaannya ini disebut mad arid lis sukun. Mad itu panjang, arid itu tiba-tiba, lis sukun, ya, dengan membaca sukun atau mati. Ini cara membacanya ada 3. Ya, 3 macam panjangnya. Pertama 3 alif atau 6 harakat. Nah, ini lebih utama. Umpamanya ya'mahun, muhtadin. Kemudian yang kedua 2 alif atau 4 harakat panjangnya. Nah, ini sedang. Umpamanya ya'mahun, muhtadin. Kemudian yang ketiga itu sedang, ya. Yang ketiga ini 1 alif atau 2 harakat seperti mad tabi'i. Ya, umpamanya kita baca ya'mahun, muhtadin. Kemudian ada
ulaika. Ya, ulaika. Di situ ada mat tabi'i, la, lam berbaris fathah dan panjang. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ya, bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Ya, hukum bacaannya disebut mat wajib muttasil. Ya. Mat itu panjang, wajib harus, muttasil itu bersambung dalam satu kata. Ya. Nah, itu panjangnya 2,5 kali mat tabi'i atau 2,5 alif atau 5 harakat. Ya, ulaika. Kemudian ada disebut istarau. Ya, ini mat lin. Itu ada wawu sukun. Ya, wawu sukun itu berarti mat. Tetapi huruf sebelumnya berbaris fathah. Ya, sehingga tidak dibaca panjang tetapi dibaca lunak walaupun itu mat. Karena wawu sukun. Ya, dibaca lunak. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Istarau. Kemudian ada kata bil huda. Ya, bil huda. Yaitu alif dan lam bertemu dengan huruf qamariyah. Kalau Allah itu bertemu dengan huruf samsiyah. Ya, kalau huruf samsiyah itu di lamnya tidak dibaca. Ya. Tapi yang dibaca huruf samsiyah dengan pakai tasdid. Tapi kalau huruf qamariyah maka lamnya dibaca sukun, makanya disebut izhar qamariyah. Izhar itu artinya jelas, jadi jelas lamnya itu dibaca. Nah, paham ya? Jadi kita baca bil huda. Baik, kita terjemahkan sama-sama, terjemah per kata supaya kalian tahu artinya. Ya, ikuti saya dulu, ya, baru kalian ikuti. Allahu Allah. Ya, Allahu Allah. Yastahzi'u memperolok-olok. Bihim kepada mereka. Wa yamudduhum dan membiarkan mereka. Fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Ya'mahun terombang-ambing. Ulaika mereka itulah. Alladzina orang-orang yang. Istarau membeli. Ad-dalalata kesesatan. Bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidak. Rabihat beruntung. Tijaratuhum perniagaan mereka. Wama dan tidak. Kanu mereka. Muhtadin mendapat petunjuk. Ya, harus kita tahu artinya ya, supaya kalau kita membaca ayat kita paham makna yang kita baca, sehingga tidak disebut seperti orang mabuk, ya, karena di dalam Quran dikatakan wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ya ma takulun, ya, artinya jangan mendekati salat ketika kamu mabuk sehingga kamu paham apa yang kamu baca. Ya, jadi kalau tidak paham itu seperti orang mabuk.
baik nahunya Allah itu karena di awal maka dia disebut mubtada. Ya, mubtada permulaan marfu'un bid dhamma. Jadi kalau mubtada itu berbaris dhamma. Kemudian Allah yastahzi'u itu khabarnya. Ya, dia terdiri dari fi'lun dan fa'il. Ya. Fa'ilnya itu mustatir. Ya, mustatir. Artinya domir, kata ganti yang tersembunyi. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilallah. Yastazi'u bihim. Bihim itu, bi itu jar. Himnya itu majrur. Ya. Bil bi mahalli jarrin. Ya, majrur. Mabniun ala sukun. Kemudian Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ya, wawnya itu harfu ataf. Ya, muddu itu fi'lun mudhari, ya. Marfu'un bid-dhamma. Humnya itu dhamir mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ya. Nasbin maf'ulun bih. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Fi itu harfu jarrin, ya, harfu jarrin. Tughyan itu majrur, isim majrur, ya, bil kasrah wa huwa mudhafun. Ya, mudhafun itu disandarkan. Himnya itu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun itu fi'lun apa, fi'lun apa itu ya'mahun? Fi'lun amar mudhari atau madi? Fi'lun mudhari. Ya, fi'lun mudhari. Di mana itu fa'ilnya? Kalau fi'lun itu fa'ilnya itu waw, ya. Dia itu marfu. Marfu bil apa? Bi subutin nun, ya, subutin nun karena dia af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah itu yang ada nunnya terakhir. Laikal ladzina ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtaraud dalalata. Ulaika itu mubtada lagi. Ya, yastari khabarnya. Ulaikal ladzina itu khabarnya. Ishtaraud dalalata, ya, ishtara itu fi'lun madin. Ya, ad-dalalata itu maf'ulun bih mansub bil fathah. Ulaikal ladzina istarad dalalata bil huda. Bi-nya itu harfi jarrin, al huda itu isim majrur. Ulaikal ladzina istarad dalalata bil huda. Ya, kemudian berikutnya fama rabihat. Ya, fa itu harfu ataf, ma itu harfu nafin. Rabihat itu fi'lun madin, ya. Kemudian tijara itu fa'il dan juga mudhaf. Him itu mudhafun ilaih. Waw itu harfu ataf, ma itu harfu nafin, kanu itu fi'lun madin naqis. Wawnya itu dhamir muttasil fi mahalli jar farafin ismu kana. Muhtadin itu khabarnya, ya, khabarnya marfu'un mansubun bil ya karena dia asmaul khamsah.
Ya, baik. Sekarang saya akan jelaskan tafsirnya. Ya. Dalam ayat dikatakan Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Artinya Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Ya. Allah itu memperolok-olokkan. Kalau kita lihat ayat ini, ya, secara letterlex itu seolah-olah perbuatan Allah ini jelek. Ya, karena kita menafsirkan secara teks. Nah, tapi kita harus melihat konteks. Ya, konteksnya itu tafsirnya yujazihim bistihzaihim. Jadi artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka. Ya, Pak, ada sebabnya. Jadi olok-olokan mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita berbuat buruk, keburukan itu kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik, nah, begitu juga kembali kepada kita. Ya, seperti dikatakan dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Ya, jadi berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu kembali juga kepadamu. Jadi Allah ini balas olok-olokan mereka. Ya. Artinya olok-olokan itu kembali kepada mereka. Jadi kalau ada orang menghina bapaknya orang lain, maka itu sama kalau dia menghina bapaknya sendiri. Karena pasti orang yang dihina bapaknya akan membalas, ya, dengan menghina bapaknya juga. Nah. Kemudian yang berikut ayatnya mengatakan wa yamudduhum, ya, dan membiarkan mereka. Ya. Ini tafsirnya yumahhilhum, ya, terpedaya. Ya, karena orang munafik itu terbiasa memperolok-olok. Ya, orang memperolok-olok Allah, memperolok-olok orang beriman. Ya, kecuali orang kafir. Ya, dia tidak perolok, bahkan dia berteman. Maka Allah biarkan, ya. Biarlah mereka dalam kesesatan. Ya, nanti akan mereka dapatkan balasannya nanti di akhirat. Ya, di dalam pepatah Arab dikatakan ilma'al ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat pasti kamu akan dapat balasannya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, berhiduplah semaumu, sesukamu, tapi ingat pasti kamu akan mati. Ya, jadi kita ini tidak boleh berbuat seenaknya, karena pasti akan ada balasannya. Kalau baik, ya balasannya kebaikan. Kalau buruk, balasnya keburukan. Ya, jadi kalau kita hidup harus berbuat baik terus, karena pasti kita tinggalkan dunia yang fana ini. Jadi jangan hidup kita ini biarkan berbuat dosa banyak. Ya, kalaupun kita harus berbuat dosa, ya minta ampun, bertobat. Ya, balas dosa itu dengan amal kebaikan. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya,
gantilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus keburukan. Ya. Wa asirin nasa bil ma'ruf, ya, pergaulilah manusia dengan baik. Watbi sayyi'atal hasanata tamuhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan selama keburukan itu bukan dosa besar. Kemudian ayat mengatakan fi tughyanihim, ya, artinya dalam kesesatan mereka. Ya, tafsirnya yatajawazuhum al-hadda bil kufri, ya, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran. Ya, ini orang munafik ini sudah melampaui batas, ya. Jadi dia sudah tidak termasuk orang beriman, tetapi dia termasuk orang kafir, bahkan lebih rendah, ya. Ya, bahkan lebih rendah dari orang-orang kafir. Karena orang munafik itu tidak jelas, ya. Dia kepada orang beriman dia berpura-pura beriman. Kepada orang kafir dia betul-betul mengatakan saya kafir. Baru dia mengatakan kepada orang kafir, kami hanya berbohong. Kepada orang beriman, kami hanya pura-pura, ya, supaya mereka senang kepada kita, padahal kita tidak senang kepada mereka. Nah, inilah bahayanya orang munafik. Orang munafik itu sukanya berbohong, ya. Ya, untuk menutupi kebohongan pertama harus bohong kedua. Untuk menutupi bohong kedua harus bohong ketiga. Untuk menutupi bohong ketiga harus bohong keempat, dan seterusnya. Sehingga bohong ditutupi dengan kebohongan. Sehingga kebohongan itu dianggap kebenaran. Dan kebenaran itu dianggap kebohongan. Dan orang-orang yang mengakui kebohongannya orang bohong, dia termasuk orang yang bohong. Ya. Jadi orang munafik, ya, kalau dibenarkan oleh orang lain, maka orang lain juga itu termasuk munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi janganlah berteman sesama orang munafik, ya, tapi bertemanlah sesama orang beriman. Nah, ini sudah melampaui batas. Orang munafik itu sudah melampaui batas dengan kekafiran. Kemudian ayatnya mengatakan, ya, ya'mahun. Ya'mahun itu artinya terombang-ambing. Ya. Tafsirnya mengatakan ya taraddad. Tafsirnya mengatakan ya taraddaduna tahayyuran hal. Dalam keadaan bingung, tanpa tujuan atau pegangan. Ya, jadi orang munafik ini tidak ada pegangan yang bisa menjadi dasar. Dia bingung mau kemana itu. Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, terombang-ambing. Ya, antara kebenaran dan kebatilan. Ya, ragu-ragu, selalu bimbang. Ya, kasih. Dia selalu bimbang, tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah merasa aman, selalu merasa gelisah. Ya, coba lihat orang-orang pembohong, ya, itu pembohong tidak pernah tenang hatinya, karena selalu gelisah dengan kebohongannya, takut kalau nanti ketahuan, dan pasti ketahuan.
Jadi orang yang membenarkan kebohongannya juga itu akan dapat akibatnya. Jadi jangan bilang yang membenarkan kebohongannya juga tidak apa-apa. Ya, pasti apa-apa. Ya. Kemudian ayat mengatakan ulaikal ladzina istarad dalalata bil huda. Ya. Artinya mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Dalam tafsirnya dikatakan istabdaluha bih. Artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Nah, ini kebalikan. Jadi dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya dia ganti. Ya, dia ganti itu petunjuk dengan kesesatan. Ya, dia sesat. Sesat itu tidak tahu jalan. Ya. Seperti kalau dia mau ke suatu tempat, ya, kota atau negara atau di mana saja dia mau pergi, itu ada di jalan itu ada petunjuk. Nah, kita harus ikuti petunjuk itu kalau mau sampai tujuan. Tapi mereka ini dia tidak ikuti petunjuk, ya dia ikuti kemauannya sendiri. Ya, akhirnya tidak sampai-sampai. Nah, karena mereka ganti petunjuk dan akhirnya mereka sesat. Ya, makanya itu mereka ganti petunjuk itu dengan kesesatan. Dia ganti kebaikan dengan keburukan. Ya, dan keburukan itu kembali kepada dirinya. Ya. Sehingga mereka merugi. Ya, rugi besar. Bukan rugi kecil. Rugi besar. Rugi besar ini adalah masuk neraka. Nauzubillah, itu rugi besar. Kalau rugi kecil, ya masih mending di dunia. Tapi kalau rugi besar, nah itu di akhirat. Makanya dikatakan fama rabihat tijaratuhum. Ya. Artinya maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Jadi perbuatan mereka ini dikiaskan seperti perdagangan. Nah, kalau orang berdagang itu biasanya cari untung, ya. Paling tidak kembali modal. Kembali modal itu juga masih dianggap rugi karena habis waktu, habis tenaga, ya. Walaupun modal kembali. Tapi kalau dia tidak kembali modal, ya bahkan berutang, inilah yang disebut merugi. Ya, jadi orang yang berdagang itu kalau tidak kembali modal bahkan berutang, maka itulah orang yang rugi. Ya. Umar bin Khattab mengatakan mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Ya. Siapa saja amalnya sama dengan kemarin, itu rugi. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Ya, begitu-begitu saja terus. Artinya hanya kembali modal. Ya. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun. Ya, barang siapa yang amalnya lebih buruk daripada kemarin, itu yang celaka. Bukan lagi rugi tapi celaka. Jadi kalau orang berdagang lalu tidak kembali modal bahkan berutang dan tidak bisa bayar utangnya, itu namanya bangkrut. Celaka kalau dalam perdagangan, rugi besar, ya. Rugi besar. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, ya. Barang siapa yang amalnya lebih baik hari ini daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Artinya ada kemajuan, ada perubahan. Jadi itu harus kita mengoreksi diri setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Umar mengatakan hasibu anfusakum, ya, qabla an tuhasabu.
hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu nanti dihitung di hari kiamat. Karena kalau kita hitung amal kita selama kita masih hidup di dunia, itu masih ada kemungkinan untuk memperbaiki. Masih ada kemungkinan untuk minta ampun, bertobat, untuk memperbaiki yang lebih baik, mengembangkan. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada lagi kesempatan. Maka penggunakanlah kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sekarang ini kalian muda. Ya, muda itu semua serba gampang untuk dilakukan amal kebajikan. Ya. Tapi kalau sudah tua itu sudah repot. Ya, tafsirnya mengatakan marabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan nar al mu'adbadat alaihim. Artinya bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya. Ini kerugian yang sangat besar. Tidak ada lagi kerugian yang paling besar kecuali api neraka. Dan itu api neraka selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Tidak sama kalau di dunia ada batasnya. Selama kita menderita di dunia, ya pasti ada batasnya. Begitu juga selama kita bergembira di dunia pasti juga ada batasnya. Innamal yusri yusra. Innamal yusri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi bagi mereka ya sesudah kesenangan ya pasti ada kesengsaraan. Ya, kesengsaraan ini adalah kesengsaraan di akhirat. Jadi orang munafik itu tempatnya di neraka sama orang kafir. Sama orang kafir dan selama-lamanya. Bahkan di tempat yang paling rendah, neraka yang paling rendah itu untuk orang munafik. Ya, kalau di atasnya itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman, ya tempatnya di surga. Kalaupun ada dosanya, ya itu dibersihkan dulu. Dosanya di neraka baru dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang munafik dan kafir, ya di neraka selama-lamanya. Dan neraka yang paling bawah untuk orang-orang munafik. Fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah. Maka celaka betul. Ya celaka 1000 celaka bagi orang munafik. Ya. Jadi jangan kira orang munafik itu senang di dunia dengan korupsi, dengan berbohong, dengan berkhianat, dengan menipu, ya. Ya, mereka itu senang di dunia sangat terbatas. Tidak lama. Ya. Tapi mereka akan rasakan nanti di neraka. Nauzubillah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian al-ayat mengatakan wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya. Tafsirnya mengatakan fama fa'alu. Ya, disebabkan perbuatan mereka itu. Jadi mereka ini sudah tidak mendapat cahaya, tidak mendapat sinar, tidak mendapat petunjuk, ya, karena perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi Allah itu membiarkan mereka dalam kesesatan karena ulah mereka sendiri. Ya, jadi jangan kita mau berbuat dosa, ya, berbuat munafik, berbohong, berkhianat, menipu, ya, mengingkari janji dan seterusnya.
Nah, karena dunia ini tidak lama, sangat sebentar sekali, ya. Kalau kita sudah mati itu tidak ada apa-apanya hidup di dunia ini. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang baik dan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita termasuk orang yang beruntung, berbahagia dunia dan akhirat. Kalau ada kata-kata yang keliru, yang salah, yang tidak berkenan, ya kiranya mohon dimaafkan, ya, karena sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kekeliruan dan kesalahan. Demikian, mari kita sama-sama membaca doa. Saya dulu, baru kalian ikuti. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penenang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.